Have you ever felt? Are you listening? Hai gengs, kita ketemu lagi di video ini. Jadi di video kali ini aku tuh bakal ngebahas makanan apa aja yang kalian itu wajib konsumsi kalau kalian lagi fungal acne, sama makanan apa aja yang jangan kalian konsumsi selama kalian punya fungal acne. Karena aku mulai fungal acne itu ternyata si penyebabnya itu dari makanan, dari salah satu makanan yang aku konsumsi. Jadi di video kali ini aku tuh bakal bahas makanan apa aja yang sebaiknya kalian hindari dan kemungkinan besar itu tuh penyebab fungal acne kalian, dan makanan apa aja yang harus kalian konsumsi supaya si fungal acne kalian itu hilang. Jadi ini tuh semacam do's and don'ts food yang kalian konsumsi kalau kalian kena fungal acne. So, kalau kalian pada penasaran, keep on watching. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari makanan yang kemungkinan dia tuh menjadi penyebab fungal acne kalian, dan juga makanan yang sebaiknya dihindari kalau kalian kena fungal acne. Yang pertama itu makanan apapun yang mengandung ragi. Karena kan itu tadi kan si fungal acne itu jamur atau ragi kan. Jadi kalau misalnya kalian konsumsi makanan yang ada raginya, itu sama aja kalian itu kasih makanan ke fungal acne kalian. Pokoknya makanan apapun yang mengandung ragi itu sebaiknya kalian hindari dulu deh, kalau bisa jangan sama sekali gitu. Emang sih susah, soalnya ragi itu kan makanannya tuh banyak banget kan yang pakai ragi itu, kayak roti, pizza, donat. Itu sebaiknya kalian hindari dulu aja. Apalagi kalau misalnya donat itu kan udah sama dia tuh ada ragi, terus kan pasti pakai topping kan, entah itu misalnya donat glaze atau cuma donat meses biasa, atau mungkin donat kampung tuh apa yang pakai gula pasir atau gula aren. Itu tuh kan udah mah donat ada ragi, terus si toppingnya gula. Udah itu. Fungal acne itu cinta sama kalian karena mereka dikasih makanan enak. Terus pizza juga kan itu kan si adonannya kan ada raginya. Itu sebaiknya kalian hindari juga. Terus roti. Nah, kalau misalnya kalian itu salah satu orang yang sarapan itu harus pakai roti, atau roti itu sebagai cemilan, itu harus dikat. Karena roti itu kan dia mengandung ragi. Belum lagi kalian kan kalau pakai roti pasti entah itu pakai susu atau pakai gula kan untuk selainya yang gitu-gitu. Jadi mending bye. Kalau aku sih dari dulu emang karena lambungnya bermasalah. Jadi kalau aku sarapan itu, kalau misalnya perut aku kosong, aku tuh nggak boleh diisi sama ragi kayak roti, pizza yang gitu-gitu. Jadi aku emang anaknya tuh anak nasi banget gitu. Jadi kalau misalnya aku sarapan nih, misalnya perut aku kosong, terus aku makan roti, itu pasti aku langsung muntah-muntah. Aku nggak tahu ya itu tuh sainsnya gimana, tapi kalau di aku sih kayak gitu karena si lambungnya tuh gimana gitu. Pokoknya ragi itu kalau di perut kosong di aku tuh bermasalah aja. Terus makanan kedua itu tuh yang mengandung fatty acid. Yang setahu aku selama ini itu tuh yang mengandung fatty acid itu mentega. Misalnya kalian bikin apa gitu kan, mau bikin makanan yang sehat tapi pakai mentega. Mentega itu tuh sebenarnya mengandung fatty acid. Ada di salah satu merek mentega itu, dia itu katanya menteganya bagus karena dia mengandung fatty acid. Tapi buat kita si pejuang fungal acne, kita tuh nggak bisa pakai mentega yang ada fatty acid. Tapi setahu aku mentega itu emang dia di ingredientsnya ada fatty acid. Jadi kalau misalnya kalian pengen banget mentega, aku saranin sih mending tuker aja ke butter. Tapi butternya juga harus pilih-pilih. Kalau aku sih pakai butter yang mereknya Bell gitu ya. Lupa pokoknya yang kayak gini deh. Jadi kalau kalian makan roti pakai mentega, selamat, fungal acne-nya cinta sama kalian. Karena mereka dikasih makanan buat tumbuh, buat berkembang biak gitu kan. Fatty acid selanjutnya itu kalau di aku, ini tuh penyebab fungal acne di aku itu tuh minyak ikan atau minyak ikan salmon, apapun itulah minyak ikan. Karena ternyata minyak ikan itu isinya fatty acid. Aku tuh baru tahu waktu itu tuh kan, karena aku tuh nganggep aku mau minum minyak ikan supaya nanti skripsian aku jadi pinter. Dasar ya, aku emang nggak belajar IPA, jadi aku tuh nggak tahu kegunaan minyak salmon sebenarnya tuh apa. Bahkan katanya minum minyak ikan salmon supaya pinter itu tuh hoax. Jadi itu tuh nggak ada hasil risetnya. Justru malah gara-gara aku mulai minum si minyak ikan salmon itu, aku tuh jadi fungal acne. Pas aku lihat di botolnya tuh, di ingredientsnya itu ternyata kayak, wow, this fish oils got plenty of fatty acid that can makes you healthier or even smarter. Fatty acid itu sebenarnya tuh
baik sih buat tubuh kalian, tapi kalau misalnya kalian lagi fungal acne, sebaiknya itu jangan dulu. Terus yang terakhir itu gula. Udah jelas kan ya kalau gula itu emang salah satu fungsi gula itu buat ngasih makan ragi. Jadi gula itu buat ngasih makan si fungal acne kita. Misalnya kalian minum teh manis, kalian coba mulai minum tehnya aja gitu, nggak usah pakai gula, atau si gulanya itu diganti sama madu. Bahkan aku tuh nemu di salah satu YouTube siapa gitu, dokter siapa gitu ya, lupa, dari luar negeri gitu, malah katanya kalau misalnya kita punya fungal acne, kita tuh sebaiknya menghindari buah pisang, karena pisang itu salah satu buah yang kandungan gulanya itu tinggi. Aku tuh nggak tahu ya sebenarnya si gula yang alami dari buah itu juga berbahaya buat fungal acne apa enggak, tapi karena aku anaknya pengen cepet sembuh, jadi aku mending berhentiin aja dulu pisangnya. Soalnya tuh kayaknya tuh ya rata-rata makanan yang ada di zaman sekarang itu, mau makanan, minuman, itu tuh pasti mengandung gula gak sih? Jadi kalau bisa kurangin gulanya, kalau bisa malah di-cut gitu loh gulanya tuh, karena emang gula itu kalau di aku setelah fatty acid itu gula yang sangat berpengaruh buat si fungal acne aku. Oh iya, boba, milk tea, Thai tea, green tea, kopi susu, say bye. Sebaiknya kita musuhan dulu, karena itu nggak baik. Sebenarnya tuh gula tuh emang nggak baik sih buat kita. Kayak gula tuh lebih bahaya daripada drugs, karena kalau drugs itu kan dia emang obat-obatan yang susah dibelinya, dan gitulah pokoknya, gak usah dibahas ya. Kalau gula itu tuh sama-sama zat adiktif gitu loh. Kayak kita makan asin, habis asin harus gula. Terus apalagi gula tuh kan gampang dicarinya. Terus kalau misalnya kita sekali makan gula pasti pengen lagi. Walaupun nanti makan asin, habis makan asin pasti pengen yang manis lagi, makan lagi. Jadi itu tuh emang berbahaya. Nanti juga kan kalau misalnya kebanyakan gula, kalian kena penyakit gula, dan itu ribet banget lah pokoknya kalau udah kena penyakit kayak gitu. Jadi mending kalian tuh yang kena fungal acne itu kalian bersyukur, karena kalian tuh secara nggak langsung tuh dipaksa buat mengurangi atau bahkan menstop si gula itu. Kalau misalnya kalian nggak kuat banget craving buat gula, nanti aku ada alternatif supaya kalian tetap bisa merasakan gula tapi nggak seberbahaya yang lainnya. Oke, kita tadi kan udah bahas makanan apa aja yang bisa menyebabkan fungal acne atau yang perlu diminimalisir, bahkan sebaiknya dihilangkan kalau misalnya kalian punya fungal acne. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu makanan apa aja yang harus kalian konsumsi kalau misalnya kalian punya fungal acne dan kalian mau menyembuhkannya. Kalau kalian nggak mau nyembuhin, ya udah. Yang pertama ini gampang banget kalian cari di supermarket, yaitu Yakult. Kalau aku pribadi sih, aku tuh sebenarnya itu kan Yakult tuh juga ada gulanya ya. Tapi kalau di aku tuh menyiasati kalau misalnya aku pengen banget minum manis, kayak misalnya tiba-tiba aduh aku pengen banget nih minum milk tea, aduh aku pengen banget nih minum boba. Nah, buat menyiasati aku pengen minuman manis itu, atau misalnya apapun lah yang manis-manis kayak coklat, yang gitu-gitu, pokoknya aku selalu ganti ke minum Yakult. Karena emang sih Yakult tuh masih ada kandungan gulanya, tapi seenggaknya dia tuh nggak bahaya kayak makanan minuman gula lainnya. Soalnya di situ tuh kan walaupun ada gulanya, dia juga punya si lactobacillus itu. Nah, si lactobacillus itu tuh dia tuh bisa menyembuhkan fungal acne. Jadi Yakult itu juga bisa menyembuhkan atau sebagai bisa pengganti kalian yang pengen banget minuman atau makanan manis. Kalau dulu sih aku minum Yakult tuh sampai 2 kali sehari, karena kayak wah ini lactobacillus, aku harus banyak-banyak minum. Tapi ternyata Yakult itu kan ada gulanya juga, jadi cukup sekali sehari aja ya. Nah, alternatif manis-manisan lainnya juga kalian bisa coba buah. Tapi buahnya juga tuh buah tertentu, katanya sih buahnya tuh buah berries gitu deh, kayak strawberries, raspberries, blueberry, blackberry, yang gitu-gitu. Karena kalau di Indo kan itu tuh asem kan ya, si strawberry yang gitu-gitunya tuh nggak terlalu manis. Jadi katanya itu tuh bisa sebagai alternatif kalau kalian pengen cemil-cemil manis gitu deh. Aku tuh nggak tahu ya sebenarnya tuh buah apa aja yang nggak boleh tuh, tapi yang aku inget tuh cuman pisang. Nanti kalau misalnya kalian ketemu buah apa aja yang boleh dan gak boleh, atau aku ketemu, nanti aku bakal tulis di komen atau aku akan update di Instagram aku. Terus makanan ketiga ini yang menurut aku ini tuh makanan yang paling berpengaruh buat ngilangin atau nyembuhin si fungal acne aku, yaitu kimchi. Karena si kimchi itu kan dia tuh sayuran yang difermentasi yang katanya tuh ada lactobacillusnya juga. Terus kan kalau kimchi itu kan dia tuh emang dari sayur kan ya, jadi nggak ada
ada tambahan gula yang gitu-gitunya. Cuma mungkin ada rasa pedasnya itu kan, jadi kadang kan kalau misalnya orang yang kulitnya jerawatan kan disuruh ngurangin konsumsi cabai. Tapi kalau di aku, karena aku fungal acne bukan jerawat biasa, jadi si kimchi itu tuh bener-bener berpengaruh buat aku sampai si fungal acne aku tuh hilang. Kalau aku sih makan kimchi itu 3 kali sehari, tapi ya diangsur-angsur aja. Jadi kalau misalnya kalian makan, kalian tuh sayurnya coba aja ganti dulu ke kimchi. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau gonta-ganti sama sayur lain juga sebenarnya nggak apa-apa. Sayur apapun itu tetap bagus kok buat kulit kalian. Cuman kalau misalnya buat yang bener-bener nyembuhin fungal acne itu tuh si kimchi, karena si kimchi itu tuh mengandung lactobacillus. Jadi dia tuh sebagai salah satu makanan yang menyembuhkan fungal acne. Kalau aku sih dulu setiap makan aku pasti pakai kimchi. Apalagi kalau misalnya aku pengen banget makan ramyeon gitu kan, aku pengen makan makanan yang gak sehat, tapi gimana caranya aku meminimalisir ke gak sehatan di makanan itu. Jadi caranya dengan aku menambahkan si kimchi. Aku nggak tahu ya sebenarnya itu berpengaruh apa enggak, tapi ya seenggaknya ada lah gitu kan si kimchinya tuh. Kayak makan nasi juga lauknya apa, nanti tuh sayurnya kimchi, atau bahkan aku bikin nasi goreng kimchi. Jadi itu mah sesuai selera kalian aja sih gimana mau mengkreasikan si kimchi itu. Tapi aku saranin sih mending dimakan biasa aja sama lauk. Terus ini yang terakhir adalah ramuan. Gak ramuan sih sebenarnya, tapi aku anggapnya ini ramuan karena dia tuh keren banget si ramuan ini tuh. Menurut aku dia tuh faktor kedua setelah kimchi itu di makanan yang bisa menyembuhkan fungal acne aku. Jadi ramuan ini tuh isinya lemon, cuka apel, air anget, sama bubuk cinnamon. Jadi bubuk cinnamon itu gunanya anti-inflamasi, sama dia juga antifungal ternyata. Jadi aku masukin si bubuk cinnamon itu sama cuka apel. Jadi kan aku tuh kemarin fail kan si cuka apel yang aku taruh di kulit. Nah ternyata si cuka apel itu tuh malah manjur kalau aku konsumsi, karena cuka apel itu kan salah satu cuka yang dia tuh antifungal juga. Jadi aku tambahin di ramuan ini si cuka apel itu. Sama yang terakhir itu lemon. Kalau lemon sih sebenarnya nggak ada kegunaannya buat membasmi si fungal acne itu. Cuma kalau buat aku itu cuman buat sebagai daya tahan tubuh, buat masukin vitamin C gitu loh ke dalam tubuh aku. Karena aku tuh kan emang anaknya tuh gampang sakit, apalagi di tenggorokan. Jadi daripada lagi corona kayak gini nanti disangka aku tuh salah satu orang yang kena virus itu, karena emang penyakit langganan aku tuh sakit tenggorokan. Jadi aku tuh selalu minum ramuan ini. Jadi biasanya aku masukin dulu si air angetnya secukupnya aja. Terus aku masukin lemon tadi. Lemonnya tuh aku takarnya tuh sesuai si botolnya itu aja sih. Jadi lemonnya 1 tutup botol. Terus aku campur lagi si cuka apelnya. Cuka apelnya juga 1 tutup botol itu, sama bubuk cinnamon. Itu sih seenaknya aku aja, kayak dimasuk-masukin aja gitu. Oh iya, sama terakhir aku masukin madu, karena aku pasti nggak akan kuat sih minum itu semua tanpa madu. Kayak asem, campur asem, belum lagi cinnamon powdernya itu agak-agak pahit. Jadi aku butuh madu sebagai si pemanisnya itu. Madu juga bagus kan buat tubuh kita juga, buat daya tahan tubuh. Terus dia juga salah satu menyembuhkan fungal acne kan. Jadi aku tambahin madu. Terus udah deh aku kocok-kocok. Nah kalau aku itu minumnya setelah aku sarapan makan nasi. Soalnya aku kan punya mah dan lambung aku tuh juga sensitif banget. Jadi aku itu minumnya setelah sarapan pagi. Tapi sih katanya kalau misalnya kalian pengen sekalian nurunin berat badan dan kalian gak ada mah, itu tuh bisa kalian minum pas bangun tidur, karena katanya si ramuan ini tuh juga bisa buat nurunin berat badan. Jadi kalau misalnya kalian gak punya mah dan sekalian pengen nurunin berat badan, kalian bisa minum itu sebelum kalian sarapan dan kalian baru bangun tidur. Jadi kayak perut kalian tuh pasti kosong langsung diisi. Kalau aku sih gak ngebayangin ya itu perut aku kosong terus diisi itu. Wow, perut aku meledak, hilang perut aku langsung. Kalau dulu sih aku juga konsumsi vitamin E, tapi vitamin E itu cuman buat memperhalus tekstur kulit kalian aja, gak ada hubungannya sama untuk menyembuhkan fungal acne. Jadi itu sih yang paling aku konsumsi itu pertama kimchi, kedua si ramuan itu tadi lemon, cuka apel, sama bubuk cinnamon, terus yang ketiganya Yakult. Karena aku kan dulu tuh adik banget ya sama boba. Jadi kalau misalnya aku tiba-tiba sakau pengen boba, aku minum Yakult. Minum Yakult tiap hari. So itu tadi penjelasan aku tentang makanan apa aja yang sebaiknya kalian hindari dan makanan yang kalian harus konsumsi supaya fungal acne kalian itu sembuh atau hilang. Karena ya itu tadi, kalau di aku penyebab si fungal acne aku itu dari dalam tubuh aku, jadi dari apa yang aku konsumsi. Jadi aku merasa skincare doang itu nggak cukup buat nyembuhin fungal acne aku, karena aku tahu fungal acne aku itu penyebabnya dari dalam tubuh aku.
aku. Jadi supaya fungal acne aku itu sembuh, aku juga harus ngobatin dari dalam tubuh aku dengan cara itu tadi, makanan sama minumannya dijaga, dan ada beberapa makanan yang harus dikonsumsi. Aku harap sih video ini sangat membantu kalian, karena aku nggak tahu banget sih dulu kalau misalnya nggak ada yang ngejelasin tentang makanan. Susah banget aku nyarinya tuh, sampai struggling gitu loh tentang makanan minuman ini tuh. Jadi semoga video ini tuh membantu kalian. Kalau misalnya kalian masih banyak banget pertanyaan tentang fungal acne, kalian bisa follow Instagram aku, karena aku di situ juga sering ngadain tanya jawab. Tahu, komen aja di sini, karena aku juga sering banget bacain komen kalian di sini, dan aku juga nge-reply komen kalian sebisa mungkin. Dan jangan lupa juga di like supaya aku tuh tahu kalian tuh suka sama konten fungal acne aku, dan aku akan berusaha untuk upload video tentang fungal acne supaya kita semua sembuh dari fungal acne. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Dah.